pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi kita dalam program acara Dimensi Iman Kristiani. Percaya pasti kaya, itu topik yang akan kita bahas hari ini. Apa kata Alkitab? Untuk itu sudah hadir rekan saya, Yunita. Shalom Yun. Shalom Diana. Dan Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak. Shalom Diana. Saudara, sebelum kita memikirkan bagian ini, kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa, saya minta Yunita pimpin doa. Terima kasih Bapak untuk kehadiran kami di sini Tuhan, berdiskusi kembali dalam Dimensi Iman Kristiani. Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan pimpin, buka hati, buka pikiran kami, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam diskusi kali ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, mari kita membuka dulu di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Yakobus 2, 1 sampai 6. Saudara-saudaraku, sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata padanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Lalu di dalam Amsal pasal 21 ayat pertama dikatakan begini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Lalu di pasal 22, ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, percaya pasti kaya. Apakah itu kata Alkitab? Kita mesti mengerti dulu terminologi perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama, pola pernikahan itu poligami, bahkan Bapak beriman pun boleh poligami, bukan? Sebagai ekspresi keberdosaan. Di PB tidak lagi ada poligami menjadi monogami. Ini ekspresi yang sangat aktual. Lalu di PL, ukuran keberkatan itu memang seringkali dikaitkan dengan materi. Misalnya Ayub punya sekian ribu ini, itu Abraham, Ishak, dan seterusnya. Tetapi di PB akan Anda bertemu, tidak ada lagi diskusi soal kekayaan dalam ukuran materi, tapi sikap iman percaya dan seterusnya. Para rasul, kalau mau dibilang miskin, miskinlah sekali hidup mereka. Ya, jadi tidak satupun mereka yang kaya. Yohanes Pembaptis dari satu tempat ke tempat yang lain pergi, tempat tinggalnya itu kumpulan orang. Ya, jelas dia bukan orang yang kaya. Jadi harus hati-hati dulu terhadap terminologi kaya. Nah, oleh karena itu di dalam Alkitab, dari PL sampai PB pun nuansa miskin kaya lebih banyak berkaitan dengan nilai-nilai rohani ketimbang ekonomi. Bukan tidak ada ekonomi, ada. Tapi nilai rohani itu jauh lebih banyak dalam perspektif miskin kaya. Maka Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin, mereka yang punya kerajaan sorga dan seterusnya misalnya ya. Mereka yang memiliki bumi ini dan seterusnya. Nah, orang-orang miskin disebut berbahagia oleh Tuhan. Nah, itu tentu bicara yang rohani, bukan? Nah, mari kita sekarang melihat pemetaan kita. Yang dibicarakan kepada Yakobus adalah bagaimana engkau sebagai orang percaya jangan memandang muka, melihat orang kaya dan mengaguminya, memberikan dia tempat terhormat. Memandang orang miskin dan menghinanya, menyuruh dia untuk duduk di lantai. Kenapa? Tuhan marah. Maka dikatakan, bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang miskin dan itulah yang diperhatikan Tuhan supaya memperoleh kekayaan dalam iman percaya, bukan harta. Jadi sangat jelas, memandang orang miskin hina Tuhan marah. Yang dimarahi siapa? Orang-orang yang memandang harta sebagai hal yang luar biasa.
kebenaran yang harusnya menjadi prinsip yang harus dipegang. Itu loh. Makanya Amsal juga mengingatkan bahwa nama baik itu jauh lebih penting daripada harta yang banyaknya luar biasa. Nah, bagaimana mungkin orang Kristen justru hidup bergulat dengan harta dan bukan sikap kebaikan? Nama baiknya misalnya, hidup benarnya, itu jauh lebih penting. Orang-orang miskin yang diberkati Tuhan, orang-orang miskin yang percaya pada Tuhan sangat banyak. Di PL diwakili oleh janda miskin di Sarfat yang sampai Tuhan mengutus Elia datang dan mengurusnya. Di PB ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan dan Yesus memujinya. Lalu kisah Yesus tentang Lazarus si miskin dan orang kaya. Orang kayanya ke neraka, Lazarusnya masuk surga. Kisah itu mau mengingatkan sebetulnya kita di dalam perumpamaan yang diberikan Kristus. Betapa amat sangat rentannya penilaian kita terhadap kaya dan miskin itu. Lalu banyak orang berdalih, wah Abraham kaya buktinya. Ya, Ishak kaya buktinya. Jangan lupa, yang saya bilang tadi, produk PL seringkali diukur dalam materi. Dan jangan lupa, produk PL itu poligami. Jadi apakah Anda ingin kaya seperti Abraham lalu punya istri 2 misalnya atau istri 3? Lalu apakah Anda yang kaya seperti Yakub lalu punya istrinya 4? Atau lagu Anda yang kaya seperti Daud lalu punya istri lebih banyak lagi? Atau mau seperti Salomo? Kan nggak ada di situ. Jadi jangan bilang hartanya ngelihat itunya apa, saudara kemudian mau ngelihat pola hidup. Nah itu harus ada dilihat dulu. Sehingga di sini masih bayang-bayang sampai nanti jelas kekayaan kita bertumpu pada Kristus. Ya, jadi percaya pasti kaya, wow, itu bukan Alkitab. Tapi apakah orang percaya bisa kaya? Mengapa tidak? Ya, karena percaya tidak ada korelasinya dengan urusan kaya atau miskin. Ini yang menjadi penting. Kaya adalah satu jerih payah yang Anda kerjakan, ya, rezeki yang Tuhan berikan. Ya, jadi harus hati-hati memandang ini supaya kita tidak terjebak salah. Tetapi bahwa kita hobi kaya, kita mata duitan, ya memang itu kata Alkitab sih. Begitu, gimana, Diana? Iya Pak, karena tadi saya pikir Bapak bilang perjanjian lama lebih diukur dari materi, kalau perjanjian baru lebih ke rohani. Kenapa ya Pak ya? Begini, tadi kan saya bilang PL masih merupakan bayang-bayang sampai digenapi dalam PB. PL sebagai bayang-bayang penebusan dosa darah domba. Di PB bukan darah domba lagi, darah Kristus. PL ukurannya berkat materi. Di PB bukan lagi, tapi berkat rohani. PL ukurannya adalah anak domba, tetapi di PB anak domba Allah, Kristus itu. Jadi semua bayang-bayang di PL ini sudah bergerak, lalu digenapi di dalam Kristus itu. Maka mindset kita harus berubah. Pak, kalau kita sebagai orang Kristen, apakah salah kita motivasi untuk maju, untuk jadi kaya, sehingga kita pun bisa memberkati orang, Pak? Makanya tujuan kamu sebetulnya bukan bagaimana saya jadi kaya. Tujuan awal mestinya adalah bagaimana saya bisa memberkati orang, membantu banyak orang. Sehingga saya mencari kekayaan. Jangan bilang saya cari kaya supaya bisa bantu orang. Karena begitu kamu kaya, udah pasti kamu lumba bantu orang. Karena kekayaan menjadi tujuan pertama. Sehingga membantu itu adalah alternatif sampingan. Padahal mestinya bagaimana kita mau menolong banyak orang, tapi kan nggak bisa kalau nggak ada uang. Itu sebab kita mencari lebih banyak uang, supaya bisa menolong lebih banyak lagi. Nah, ini yang jadi sangat perlu saya pikir dipahami baik-baik. Ya, supaya jangan jadi salah kaprah. Kita punya sekolah di Kalimantan, mau bangun sekolah di Papua. Subsidi ratusan juta tiap bulan. Apakah Big Man Syariat kaya? Enggak. Tapi saya bisa dipakai Tuhan untuk mengkoordinir banyak teman-teman lain yang punya hati melayani. Tapi mereka nggak punya waktu cukup untuk pergi ke daerah gitu. Mereka berikan uang mereka. Mereka melayani. Nah, jadi ini yang kita mesti pahami dulu, bagaimana tiap orang itu diukir Tuhan secara unik. Lah kalau saya jadi pendeta, terus saya bisa menjadi kaya, lalu pertanyaannya saya ini pendeta apa pengusaha? Kan begitu. Nah kalau saya kemudian mengumpulkan lebih banyak lagi uang, khotbah saya kan udah nggak cocok. Kasihilah sesamamu, bagilah hartamu lah. Uang saya numpuk kok. Bagaimana ceritanya kan gitu. Pak, saya juga pernah dengar ya Pak, bukannya salah satu indikasi, salah satu tanda kita diberkati adalah kita menjadi kaya Pak. Sudah itu kadang-kadang pendeta harus dikasih kaya begitu Pak, tanda kutip, supaya dia juga bisa menginjili orang-orang yang kaya juga Pak. Karena gimana kalau pendetanya aja
kere tanda kutip ya Pak ya, dia untuk menginjili orang kan susah Pak untuk percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tuh sangat hebat, sangat besar Pak itu. Saya baru tahu kalau ya ternyata kaya itu baru bisa mempengaruhi orang kaya gitu ya. Yang saya tahu di Alkitab kuasa Tuhan bisa merubah hati sekeras apapun. Jadi ini memang hal yang baru begitu. Nah, oleh karena itu, kalau memang begitu, berarti para rasul itu adalah penginjil gagal. Karena nggak ada yang kaya tuh. Paulus itu seringkali dalam pelayanannya harus berhenti dulu di satu kota, sedikit lebih lama, untuk menunggu lagi bantuan dari kawan-kawan mengumpulkan untuk melanjutkan pelayanan. Ya. Lalu si Petrus kalimatnya lebih parah lagi. Mas pera aku tak punya, kere kan gitu ya. Tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Tapi yang saya mau bilang, ternyata Petrus ya kere juga. Tetapi ada satu orang bernama Cornelius yang adalah merupakan kepala pasukan Roma, Itali, yang kaya raya. Minta Petrus datang dan dia dengar. Dan Paulus yang miskin juga berurusan bahkan dengan kaisar dan berdebat. Sampai kaisar bilang hampir saja aku percaya. Jadi ya kalau kita baca itu baca Alkitab lah kan gitu. Nah ini kita lagi berbicara Alkitab atau lagi berbicara sosiologi. Dalam sosiologi ya. Nah itu sebab kalimat tadi justru mengingatkan Yakobus tadi. Kau ini mandang orang kaya, kasih meja bagus, kursi bagus. Orang miskin kau hina. Sehingga kalau kamu ngomong sama orang kaya, saya mesti kaya sama-sama kaya dong, baru bisa level ngomong. Lah nanti saya bilang sama orang miskin, kamu nggak bisa ngomong. Nanti yang miskin takut karena kamu terlalu kaya. Iya makanya katanya ada itu Pak, memang ada pendeta yang disiapin memang untuk ke kalangan segmen-segmen tertentu Pak. Yang saya bilang tadi, 12 rasul tidak satu pun berbeda, satu kaya, satu miskin. Tapi 12 rasul dipakai Tuhan bicara pada semua orang dan semua lapisan. Sebab ya seperti kita lihat ya Pak ya, pada saat-saat ini kita nggak bisa pungkirin ya Pak, banyak sekali kan gereja yang besar, yang pendetanya begitu wah gitu loh Pak, sehingga juga orang-orang lebih percaya, lebih mendengar Pak ngomongannya, karena mereka juga lihat bahwa kesuksesan atau berkat itu kan dari apa yang terlihat kan Pak, karena kita manusia kan Pak, kita ngomong iman, kita nggak bisa lihat imannya Pak, kita cuma bisa lihat apa yang kita bisa lihat Pak. Dan jemaat itu bertumbuh dengan sangat cepat Pak. Ya itu yang kita bilang ya, lepas dari kita tidak sedang mendiskusikan sebuah gereja, tetapi pemandangan umum dulu yang kita lihat, artinya sih sederhana saja. Jadi sebetulnya kamu pergi ke satu tempat tertarik karena apanya? Nah, pertama pastikan apa yang dilihat di mata Pak. Baik, kalau kamu sudah kenal Kristus, yang kamu lihat apanya? Ajarannya. Nggak mungkin, karena apa yang dilihat mata kamu tetap yang megah dan mewah itu. Bagaimana kamu bisa bergeser dari situ ke ajaran? Artinya kamu memang dari basicnya, ukuran kamu itu bukan mau ngelihat atau dengar ajaran yang benar. Memang kamu suka terhadap facility-nya. Nah, itu sebab kita ini menjadi lucu. Yesus bilang begini pada Thomas. Thomas, kau percaya karena melihat. Berbagai yang mereka percaya sekalipun tidak melihat. Jadi kamu percaya karena melihat. Itu Kristus yang dia lihat loh. Tapi kalau kamu melihat harta benda baru percaya, berarti yang kamu percaya apanya? Ya harta bendanya. Karena ya itu yang pertama kali yang attract orang ya Pak. Kadang-kadang gini Pak, ada juga yang bilang bagaimana misalnya kita yang ini mau menginjili orang yang lebih kaya, dia lebih pinter, dia kan pasti tidak memandang kita Pak. Pasti kan kalau dia lebih percaya kepada orang yang minimal satu level, dia misalnya lebih respect, dia kan lebih percaya para imam. Ketika rasul-rasul itu di Kisah Rasul 5 dipanggil dan diadili, mereka bilang apa? Mereka terkagum-kagum dan terbingung-bingung karena mereka tahu orang ini bukan orang berpendidikan. Tidak ada formalitas schoolnya begitu ya. Tapi mereka berbicara dengan luar biasa. Pertanyaan saya, seseorang bisa bicara luar biasa dan berkuasa karena sekolahnya tinggi atau karena Roh Kudus tolong dia? Benar. Lalu seseorang direspek seseorang itu karena banyak uangnya atau terhormat hidupnya? Terhormat. Sebetulnya kan simple. Gitu. Pak, tapi ada dalam cerita Alkitab itu hikmat orang miskin tidak didengarkan Pak, yang di pengkhotbah itu bagaimana? Pengkhotbah itu lagi mau berbicara. Nah ini pentingnya latar belakang. Di pengkhotbah itu
adalah mau menunjukkan bagaimana dikatakannya semua hidup itu sia-sia, sementara. Sehingga si pengkhotbah mau mengajarkan satu fakta, orang hidup dalam dosa itu belum perjanjian baru, belum mengenal Kristus. Jadi dengan terminologi Kejadian jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia itu sangat mengukur tiap orang dengan situasi kondisi. Itulah orang berdosa. You miskin pinggir, you kaya come to me. Gitulah. Ya memang iya. Nah pertanyaannya sekarang justru si pengkhotbah itu mau tunjukkan berapa bobroknya moralitas manusia itu yang begitu. Kita bawa ke PB, lebih gawat lagi kan kita jadinya. Sing pengkhotbah jadi PL sudah mengkritisi betapa orang miskin itu diabaikan. Kenapa kita bawa ke PB lalu begitu? Lebih gawat lagi kan begitu. Nah karena itu 1001 dalih menurut saya janganlah terlalu kita buat-buat begitu kan. Marilah kita berbicara dengan semua orang siapapun. Ya. Karena kalau saya mau bicara sama presiden supaya bisa menginjili presiden, saya lalu harus jadi presiden dulu. Loh. Kalau saya mau menginjilan ke Amerika, mata saya mesti biru dulu gitu ya. Kulit saya diamplas putih dulu. Waduh, kok ngeri amat kan begitu ya. Di mana ada ayat Alkitab yang cerita seperti itu? Nah, itu sebab Yesus itu pun artinya penginjil gagal juga itu dalam tanda petik. Habis miskin. Makanya mereka bilang, kan dia ini anak si Maria sama si Yusuf dan si Maria. Orang miskin tukang kayu itu kan gitu. Tapi kenapa hebat bener ya? Kekaguman pada Kristus. Mereka bengong karena dikomparasi dengan kemiskinan. Itu kebiasaan jelek. Iya Pak, kalau memang seperti Bapak ngomong sih semua ada betulnya ya Pak. Tapi ya fenomena yang sekarang ada di kita ini sekarang Pak. Semua orang kan lihat apa yang kelihatan kan Pak. Kalau bicara fenomena, betul. Orang tua cerita anaknya, bangga anaknya pasti anak yang berhasil dan kaya. Sekalipun anak itu misalnya kaya hasil korupsi. Anak-anak yang paling bontot jujurnya setengah mati tapi miskin. Orang tuanya kurang bangga. Itu kalau bicara realita. Itu bicara fakta. Itulah fenomena hidup disebutkan. Tapi kalau kita bicara kebenaran, nanti dulu dong. Makanya Tuhan marah ketika orang menghina orang miskin. Sampai ukuran kamu masuk surga atau enggak bukan karena kamu kaya loh. Gak ada ayatnya. Maka dia bilang, masuklah hambaku yang baik. Kenapa? Kau beri aku makan waktu lapar, pakaian waktu telanjang. Kan gitu ya. Minuman waktu aku haus. Kapan guru? Ketika kau memberikan itu pada orang-orang yang hina itu. Justru ukurannya itu terbalik dibikinnya kan. Tapi kalau kau mencintai hartamu sampai kau nggak mau bagi, nggak masuk. Jadi kita sebagai orang Kristen bagaimana bijak menyikapi antara keinginan duniawi kita yang asap dapur kan tetap mesti dipenuhi Pak. Tapi di saat kita tetap mau lebih dekat hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana bijaknya kita menyikapi itu Pak? Saya bukan orang miskin. Okay? Saya punya rumah. Saya bukan orang miskin. Saya punya mobil. Saya bukan orang miskin. Saya masih bisa liburan. Saya harus jujur pada hal itu. Tetapi hari ini kalau saya ingin lebih kaya, 2-3 kali lipat, itu urusan sederhana. Cukup saya lepas atau tidak ada lagi pelayanan-pelayanan yang tidak mendatangkan uang. Saya ke desa pelayanan yang keluar uang. Uang saya private juga pribadi keluar. Ya. Yang kedua, dengan saya ke daerah lalu pelayanan di sana 4-5 hari. Kalau saya di Jakarta kan saya bisa terima undangan khotbah. Ini sudah pergi, uang keluar. Kalau saya nggak pergi, uang sudah nggak keluar, uang tambah. Ngerti ya? Itu kan bisa dihitung gampang. Maka kalau saya hitungnya sudah saya kaya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu yang saya cari? Enggak. Tuhan juga cukupkan saya kok. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Sehingga ada saja cara Tuhan menambahkan rezeki buat saya. Nggak habis tuh gitu. Jadi saya bukan suruh orang, mari kita jual harta kita lalu jadi miskin. Karena di abad pertengahan ada juga itu. Sehingga para orang-orang dulu ada orang-orang bangsawan lalu kemudian jual semuanya, lalu dia menjadi rahib begitu kan. Dan dia miskin, bahkan askese menyiksa dirinya. Alkitab juga ngajar itu. Jadi yang menjadi penting adalah bekerjalah sekeras mungkin, bekerjalah serajin mungkin, tapi jangan lupa sejujurnya. Pak, saya mau tanya lagi yang tadi Bapak bilang tentang Abraham, Ishak, Yakub itu perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru itu nggak ada. Bukan, jadi sekarang nih kita nggak bisa refer ke perjanjian lama,
Bukankah Tuhan Yesus datang tuh bukannya meniadakan perjanjian lama, tapi menggenapinya? Enggak ada korelasinya. Makanya saya bilang tadi bayang-bayang sudah jadi terang. Ya bayang-bayang jadi terang kan namanya menggenap. Ini bayang-bayang lalu jadi terang. Itu siapa ya bayang-bayangnya? Oh ternyata Diana. Clear kan? Tapi datangnya dari mana? Bayang-bayang. Sehingga bayang-bayang di PL itu, ukuran berkat itu tampak sekali pada harta lebih ditonjolkan. Bukan berarti rohani enggak. Pertanyaan saya, Musa orang kaya? Ya enggak lah, jatuh miskin kan. Pangeran muda jadi gembala, bagaimana dong ceritanya? Kan gitu. Tetapi kekayaan iman, kekayaan rohaninya dia itu kan luar biasa. Ya, nah itu sebab ini penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita lihat bagaimana pergerakan mereka. Lewi orang kaya? Jelas enggak, orang nggak punya tanah. Yang punya tanah pengusaha itu adalah para suku-suku lain. Lalu mereka membawa perpuluhan, lalu perpuluhan mereka itu untuk beberapa posting. Untuk para imam, bait Allah, kemudian untuk janda miskin Israel, dan orang asing. Untuk 4 poin ini nih. Sehingga gereja itu betul-betul menjadi hadirnya itu melayani. Baru di PB, yang ada kalau di PB kita baca, di PL bukan nggak ada ya. Orang kaya celaka, cinta uang, akar segala kejahatan. Cuy, kayaknya kok kaya itu negatif amat gitu kan. Nah mau diingatkan sebetulnya adalah supaya hidup kita jangan terikat ke situ. Karena kayanya selalu mau hancur. Kita jangan lupa dong gitu ya. Daud itu waktu jadi gembala atau masih dibantu Saul itu luar biasa sekali, dekat banget sama Tuhan. Apalagi diuber-uber Saul. Tapi begitu di istana kacau balau semua hidupnya. Tapi juga kita nggak boleh bilang jangan ke istana. Kan begitu kan. Sehingga di dalam aspek ini mesti dilihat dulu kebenaran adalah kebenaran. Kekayaan itu bukan diskusi gitu loh. Jadi menurut Bapak seberapa batas lifestyle yang cukup gitu untuk mungkin untuk para pendeta atau mungkin dari bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang mungkin seperti agak susah kata cukup itu sendiri kita nggak tahu. Ya itu bahasa yang kita tahu cukup adalah cukup, tapi berapa cukup kita juga nggak tahu. Oleh karena itu sebetulnya diperlukan kejujuran untuk memahami cukup. Waktu kamu punya coba tanyalah nuranimu sebetulnya itu cukup apa enggak. Tapi kita sering merasa kurang kan. Karena yang kita lihat orang yang lebih kaya lagi. Padahal banyak orang yang lebih miskin dari kita. Gimana sih kamu sampai punya mobil sekian? Makainya aja nggak kepake satu-satu. Kalau 5 orang di rumah, lalu masing-masing memang punya perlu kakinya panjang pakai 5, karena masing-masing punya kegiatan, kita ngerti. Tapi kalau satu orang sudah punya mobil 3 misalnya untuk ukurannya, makainya aja nggak keburu. Kenapa sih gitu loh? Ya. Oke lah, kalau Yobi ya 2 juga sebetulnya udah cukup lah, kan gitu. Ya. Nah, kenapa mesti harus 3, apalagi 5 misalnya. Jadi, kita nanya diri kita aja. Lalu kita ngeliat di sekitar kita, simpel kok. Karena kan selalu ngomongin Pak, bahwa Bapak kita adalah Bapak yang kaya, yang empunya langit dan bumi. Nah, kita anaknya ya kita harusnya juga kaya, kita kan ahli warisnya Pak. Pertanyaan saya, Yesus itu anak Allah bukan? Iya. Enggak mungkin lah. Dia miskin kok. Jadi hebatan kalian nanti dari Tuhan Yesus. Karena anak Allah masih kaya. Kalian kaya-kaya hebat lah kan gitu ya. Oh Yesus itu bukan. Ya dulu juga ada diajari berdoa bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sangat kaya. Kita tahu kan Abraham sangat kaya pada zamannya. Ishak juga menabur itu pada. Dibilang hati-hati, Allah Abraham, Ishak dan Yakub tidak menunjuk kepada Allah yang kaya. Itu garis iman, janji garis keturunan. Abraham turun ke Ishak, dari Ishak ke Yakub, jadilah bangsa Israel, bukan kaya rayanya. Oh berarti selama ini banyak banget Pak yang ditonjoli Abraham, Ishak dan Yakub ya kekayaannya Pak, nggak pernah imannya. Oke, silakan Diana. Oke, saya minta Pak Bigman untuk memberi kita kesimpulan. Saudara-saudara, percaya bisa kaya? Bisa. Percaya bisa miskin? Tak bisa dibantah. Maka percaya bukan soal kaya atau miskin. Tapi percaya pada Allah dan Allah akan percayakan kepadamu apa yang dia mau percayakan. Dengan kekayaanmu kau bisa bersaksi, dengan kemiskinanmu kau bisa bersaksi. Di Alkitab, PLPB ada semuanya. Kiranya kita menjadi bijaksana dan tidak terjerat pada nilai harta seperti orang-orang di dunia. Kita akhiri pertemuan kita di sini. Selamat menjadi benar, kita berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan tolong kami terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan sumber berkat. Amin. 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 Sampai ketemu saudara-saudara. Shalom. Shalom. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Deep in my heart, I want to know you, Lord. Deep in my heart, I want to live close to you. Deep in my heart, I love you, Jesus. Deep in my heart, I want to live for you. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my heart. I wanna praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord, with all my soul. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat